Selamat malam. Ibadah keluarga yang dilaksanakan pada hari ini menandai dimulainya kegiatan bulan Perkes GPIB. Sedangkan ibadah pembukaan bulan Perkes GPIB akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022. Melalui kegiatan bulan Perkes, kita dapat bersinergi bersama menopang kemandirian pos-pos Perkes GPIB. Selamat beribadah dan memasuki bulan Perkes GPIB. Jemaat, mari mengambil saat teduh. Kasih Allah bagaikan aliran sungai. Apapun yang menghambatnya tak membuatnya berhenti untuk mengalir. Melewati bebatuan, pepohonan, dan semua yang ada di dalam jalurnya, air akan terus mengalir ke tempat yang terendah. Tidak ada yang merupakan dedikasi Allah. Manusia bisa saling merendahkan, tetapi kasih Allah tidak memandang status, jabatan, kaya atau miskin, putih atau hitam. Kasih Allah berlaku bagi semua. Kasih Allah ingin menghapus kesedihan, kekhawatiran, kecemasan, dan keraguan. Semuanya akan hilang jika kita bersikap hidup melawan arus hidup duniawi dan hidup mengikuti tuntunan kasih Allah. Jemaat Tuhan, marilah berdiri, beribadahlah kepadanya, sebab Ia hadir di tengah persekutuan ini dan hendak memberi berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan karunia yang Engkau limpahkan bagi kami. Saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu dan memohon agar kami selalu ada di dalam kasih-Mu. Kami juga mengangkat syukur hari ini saat firman-Mu menjadi bagian yang akan kami baca serta renungkan, sehingga kami semakin dipersiapkan untuk menghapuskan kebencian dan penderitaan, serta menumbuhkan kedamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 62, ayat 6 sampai dengan 13 secara bergantian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina.
Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, Janganlah hatimu melekat padanya. satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar bahwa kuasa dari Allah asalnya. dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Di salib Yesus Tuhanku, ku dapatkan damai penuh, dan itulah dasar teguh anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita siapkan bacaan kita hari ini dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Ester pasal 4, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. Kitab Perjanjian Lama, Ester pasal 4, ayat 10 sampai dengan 17. Mari sebelumnya kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami terbuka untuk menerima perkataan-Mu. Hadirkanlah Roh Kudus di dalam hati kami, supaya kami menemukan kebenaran-Mu dan hidup kami dibaharui untuk melakukan yang benar di hadapan-Mu. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab Ester 4, ayat 10-17, yang menyatakan, akan tetapi Ester menyuruh Hattach memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada langsung dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas
yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang terleput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam jemaat, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dimanapun kita berada saat ini. Yang secara langsung mengikuti ibadah daring, mengikuti ibadah keluarga Jemaat GPIB Pancaran Kasih pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022. Puji syukur kalau malam ini Tuhan izinkan kita untuk datang bersama-sama. Ibadah keluarga menaikkan syukur dan mendengarkan firman dan merenungkannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai dari hari Minggu yang lalu kita sudah membaca kitab Ester ini. Pada malam hari ini kita bersama-sama membaca pasal yang keempat, khususnya di ayat 10-17, dan perikop ini secara sinodal diberi judul Sinergi dalam Membangun. Kita fokuskan di ayat 10-17 yang dapat menjadi referensi untuk menggerakkan bersama dalam rangka pembangunan jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, seperti di pengantar liturgi kita yang barusan kita baca, pada malam hari ini terasa akan sangat berbeda, karena pada malam hari ini, menandai dimulainya bulan Pelkes GPIB. Bulan Juni merupakan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, dan di tahun 2022 ini kita syukuri tetap dilaksanakan walaupun masa pandemi COVID-19 belum berakhir. Satgas COVID bilang saat ini adalah pada fase pemulihan,
pada fase terkendali. Kita menuju masa pandemi, menuju masa endemi. Walau PPKM masih tetap dilakukan, diperpanjang, namun sekali lagi kita syukuri bahwa Jabodetabek dan 40 daerah lainnya sudah masuk dalam level 1, di mana sudah ada kelonggaran-kelonggaran dalam aktivitas bermasyarakat, yang artinya pula tempat-tempat ibadah seperti gereja kita ini boleh dilaksanakan secara penuh, artinya tempat duduk kita ini bisa diduduki sampai 100%. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kembali ke judul perikop kita, sinergi dalam membangun. Kata sinergi dalam Kamus Bahasa Indonesia bisa diartikan sebuah kegiatan bersama, sebuah operasi gabungan. Sinergi berarti kemampuan bekerja sama yang baik dan mampu menghasilkan keseimbangan dalam prosesnya, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Berkolaborasi dengan baik itu akan menciptakan sinergi antara satu dengan yang lainnya. Malam hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi konteks dari perenungan kita atas nas Alkitab ini adalah dari Ester pasal 4 ini, bahwa orang-orang Yahudi kini diliputi duka cita dan perkabungan yang mendalam, sebab mereka telah mendengar rencana jahat dari Haman untuk memusnahkan orang Yahudi yang tersebar di seluruh kerajaan. Kita baca di ayat yang sebelumnya, di Ester pasal 3 yang ayat 8, akan saya bacakan. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Rencana jahat Haman untuk memusnahkan orang Yahudi yang tersebar di seluruh kerajaan Persia. Rencana untuk membunuh orang-orang Yahudi itu diketahui oleh Mordekai. Bacaan kita sebelumnya di ayat 1 sampai 9, ketika Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, dia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, melolong-lolong dengan pedih dan nyaring. Dia berjalan di pintu gerbang istana raja untuk memberitahukan kepada semua orang bahwa bangsa Yahudi dalam bahaya. Ester ada di kedudukan yang penting sebagai ratu. Tindakan Mordekai itu juga untuk mendapatkan perhatian dari Ester agar tahu masalah yang dihadapi oleh bangsa Yahudi. Melalui seorang yang bernama Hatah, seorang sida-sida, Ester menyuruh kepada Hatah untuk menjumpai Mordekai di pintu gerbang kerajaan. Sida-sida adalah pejabat tinggi kerajaan yang ditugaskan untuk mengurusi sang ratu. Maka terjadilah dialog antara Mordekai dan Ester.
Mordekai berusaha meyakinkan Ester supaya berjuang untuk masyarakat Yahudi dengan membujuk raja membatalkan peraturan yang diusulkan Haman. Tentu tidak mudah begitu bagi Ester karena ada hambatan-hambatan seperti dalam bacaan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bagaimana seorang Mordekai menguatkan Ester bahwa tidak hanya kedudukan umat pilihan Allah sedang dalam bahaya, tetapi juga Ester yang merupakan bangsa Yahudi juga dalam bahaya. Disinilah menariknya dialog antara Mordekai dan Ester. Ada satu kalimat dari Ester yang kita baca di ayat 14. Ester di ayat yang ke-14, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kalimat ini mencoba untuk menyadarkan Ester bahwa sekalipun saat ini ia tidak bernasib sama seperti masyarakat Yahudi lainnya, ia perlu berjuang bersama-sama. Sebab semua orang tahu bahwa Ester adalah sama dengan mereka, yaitu berasal dari Yahudi, dan bisa saja apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi bisa terjadi kepada Ester dan keluarganya. Catatan lain yang menarik dari dialog Ester ini, di sini menunjukkan bahwa Ester sebagai ratu bisa juga memanfaatkan posisinya untuk memengaruhi raja, membatalkan usaha genosida. Ia pun akhirnya terbuka dan segera mengajak seluruh rakyat Yahudi mendukungnya dengan berpuasa bersama agar perjuangan mereka berhasil. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada pasal selanjutnya kita melihat bahwa ternyata usaha mereka berhasil. Apa yang bisa kita simpulkan dari bacaan kita pada malam hari ini? Ada dua catatan penting, bahwa berdoa kepada Tuhan itu menjadi nyata ketika perencanaan jahat Haman itu berbalik, bukannya bangsa Yahudi yang binasa, tetapi Haman yang akhirnya mati dihukum di tiang gantungan. Catatan yang kedua, bahwa Allah itu menjawab doa dari umat Yahudi atas koordinasi dari Mordekai, atas usul dari Ester untuk berdoa dan berpuasa. Hal ini doanya didengar oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran dari kisah Mordekai dan dari Ester ini membawa kita untuk berpelkes, pelayanan dan kesaksian. Bulan Pelkes tahun 2022 ini pelaksanaannya secara sinodal, secara terpusat akan dilaksanakan di Kalimantan Barat, tepatnya di Bajem Ebenezer, Kembayan, Provinsi Kalimantan Barat. Pelkes gereja harus semakin nyata
Gereja tidak dapat menutup mata terhadap masalah-masalah bangsa, baik itu masalah kesehatan, masalah pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Di tengah-tengah konteks GPIB yang semakin beragam, kita perlu menyadari bahwa kita memiliki keterikatan sebagai satu tubuh, seperti Mordekai, Ester bangsa Yahudi mempunyai satu ikatan sebagai bangsa Yahudi. Oleh karena itu, kita harus saling menopang, saling mendukung secara nyata agar GPIB secara keseluruhan wilayah pelayanannya menunjukkan eksistensinya dan perannya di tengah-tengah masyarakat. Pelkes GPIB berupaya menyentuh kaum marginal di kota-kota industri. Kita sadar dan tahu betul dampak dari pandemi ini, di mana PHK terjadi besar-besaran dan masyarakat marginal di sekitar industri ini adanya banyak PHK dan itu menjadi dampak bagi berjemaat kita. Juga saat ini GPIB berjuang untuk membangun pos-pos Pelkes yang tersebar di berbagai daerah. Masa kini yang dibutuhkan adalah metode digitalisasi untuk media massa yang penting juga bagi proses berpelkes ini, karena memanfaatkan dunia digital kaitannya dengan visualisasi kondisi-kondisi di pos pelkes ini. Kita semua dituntut bagaimana secara kreatif menemukan solusi pelayanan yang utama, solusi pengembangan potensi warga jemaat, khususnya mereka yang berada di pos-pos perbatasan luar di Kalimantan Barat, pos-pos pelayanan dan kesaksian, dengan membantu juga pos-pos pelkes yang lain dengan memasarkan produk-produk mereka baik melalui jemaat, baik melalui MUPEL bagi kita semua. Tentunya semua itu membutuhkan bantuan dan kerjasama yang baik dari kita semua sebagai warga GPIB. Sebagai informasi, dipusatkan di Kalimantan Barat, karena di Kalimantan Barat itu ada 78 pos pelkes dan 7 bakal jemaat, di mana salah satu pelayanan GPIB di Provinsi Kalimantan Barat ini, misalnya di GPIB Menara Iman Sembayan, terdapat 1 bajem dan 2 pos pelkes yang sedang berjuang untuk bertumbuh dan meraih kesuksesan dalam pelayanan, khususnya dalam pelembagaan menjadi jemaat mandiri. Masih di Kalimantan Barat, di Kabupaten Sangau, Bajem Galilea Beringkat di Kabupaten Sangau, Kalimantan Barat, saat ini sedang dalam pergumulannya untuk merenovasi gedung gereja lama yang sudah semakin rapuh. Perlu dukungan dan partisipasi dari kita semua. Tentunya di sekitar kita, di gereja GPIB Pancaran Kasih ini, juga kita masih bergumul dalam proses-proses pembangunan secara fisik. Kita tahu bersama proses renovasi Pastori 3 masih berlangsung, dan itu semua butuh support dari kita juga.
Tentunya dalam jangka panjang kita merindukan juga sektor-sektor di pancaran kasih ini yang besar seperti sektor Yerusalem, sektor Betel yang merindukan untuk proses menjadi jemaat yang mandiri. Ini semua butuh topangan dari kita semua untuk membawa proses pembangunan tersebut. Tentunya butuh perjuangan kita bersama dalam membangun pelayanan di GPIB. Kita semua sudah belajar dari kisah Mordekai dan Ester. Saatnya kita menerapkan melalui keterikatan yang kita miliki, bahwa kita tidak akan ragu-ragu untuk maju bersama. Dukungan dan topangan tentu bukan saja dalam rangka membangun gedung fisik, tetapi juga membina mental agar pemahaman ber-GPIB di seluruh wilayah pelayanan terjadi secara merata. Tetapi dari semua usaha kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah yang akan menolong kita untuk membangun gerejanya, bahwa karya Allah, campur tangan Allah, pertolongan Allah, mujizat dari Allah, nyata dalam sebuah peristiwa, baik dalam kehidupan orang Yahudi, juga dalam kehidupan kita semua. Mari kita bersatu hati, kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Amin. Gereja bagai bahtera diatur awaknya. Setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah labuhan Tuhanmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik,
kami bersyukur kalau boleh mendengarkan firman-Mu dan Engkau mengajar kepada kami, membuka mata hati kami untuk melihat bahwa dalam segala kesulitan dan kesukaran hidup yang kami hadapi, campur tangan Tuhan selalu bersama dengan kami. Engkau menguatkan dan meneguhkan kami. Tuntunan dan penyertaan Tuhan nyata dalam setiap hidup kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami dengan segala rencana-rencana kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan pada malam hari ini, ketika kami boleh bersyafaat ya Bapa. Kami mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati pemerintahan kami dalam menyelesaikan persoalan di setiap lini kehidupan. Tolong kami ya Tuhan, Engkau menyertai para pemimpin kami. Engkau anugerahkan hikmat, akal budi, dan kerendahan hati, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, sampai ke tingkat pemerintahan RT dan RW. Kami berdoa juga untuk pemerintahan Kota Depok dan sekitarnya, juga dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja dan pelayanan, kiranya Engkau berkati ya Bapa. Kami berdoa bagi GPIB secara sinodal, yang hari ini memulai bulan pelayanan dan kesaksiannya, di mana bulan Pelkes ini dilaksanakan untuk membantu dan mencari solusi bagi pengembangan warga jemaat, khususnya bagi mereka yang berada di pos-pos Pelkes ya Bapak. Kami berdoa bagi pergumulan dan perjuangan GPIB di Menara Iman Sekayam. Kami berdoa bagi Bajem Galilea Beringkat. Kami berdoa bagi pos Pelkes Hosiana Intabay. Juga kami berdoa bagi pos Pelkes Air Hidup Setagor di wilayah Mubel, Jakarta, Kalimantan Barat. Tuhan, campur tangan dari semua rencana dan acara dan pergumulannya. Berkati ya Bapa seluruh kegiatan-kegiatan dalam berpelkes di Kalimantan Barat ini. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pelayanan di GPIB Pancaran Kasih di tempat ini ya Bapa. Tuhan menyertai seluruh karya layan dan pelayanan umat-Mu, baik kami sebagai KMJ, baik kami sebagai pendeta jemaat, penatua diaken, unit-unit misioner, di mana kami sebagai pelayan maupun pengurus pelkat, sebagai komisi-komisi, panitia, BPPJ, dan staf kantor. Juga kami berdoa bagi panitia renovasi pastori, pengurus triguna, dan kami semua ya Bapa yang terlibat dalam pelayanan di GPIB Pancaran Kasih ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati semua gerak layan kami, saling mendukung, dan semua dilakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kehadiran kami semua menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Kami juga berdoa bagi proses pemilihan penatua dan diaken yang sudah akan dilaksanakan di tahun 2022 ini ya Tuhan. Tuhan memberkati seluruh panitia, memberkati seluruh jemaat teristimewa di jemaat GPIB Pancaran Kasih ini untuk saling terlibat di seluruh kegiatan ini. Berkati kami ya Bapa, keluarga lepas keluarga. Kami berdoa untuk yang sakit, kiranya Tuhan lawat mereka, urapi semua usaha dalam proses penyembuhannya, sehingga boleh pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan mereka yang berduka, kiranya Tuhan hibur mereka.
Kami serahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam pendidikan yang sedang mereka jalani. Sertai dan berikan yang terbaik bagi anak-anak dan cucu-cucu kami ya Bapa. Berkati segala usahanya di dalam mempersiapkan ujian, di dalam mempersiapkan ulangan-ulangan yang sedang mereka laksanakan. Tuhan, kami juga berdoa bagi kami semua yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Tuhan, bukalah pintu-pintu pekerjaan bagi mereka. Tuhan sendirilah yang berkehendak atas kami semua, anak-anak-Mu. Kami serahkan juga jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul mencari pasangan hidup, yang sedang merindukan kehadiran seorang anak. Tuhan, lawat mereka satu persatu. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Kami juga berdoa yang saat ini dalam sukacita karena berulang tahun atau beroleh kesuksesan, Tuhan menolong dan memberkati kami agar kami bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang saat ini berjauhan karena tugas dan pendidikannya dan berlainan tempat tinggal dengan kami, Tuhan lawat mereka, sertai mereka, dan lindungi mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi majelis yang bertugas saat ini, organis, pemandu lagu, multimedia, dan semua yang terlibat dalam ibadah malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ketika kami melewati malam hari ini, kami mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, karena Tuhanlah yang memberkati hidup kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, agar seluruh doa dan permohonan yang kami naikkan kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan menurut kehendak Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Berilah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan sebagai tanda kasih dan dukungan terhadap pelayanan Tuhan di berbagai tempat. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita.
kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Yesus, pujilah juru selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat, mari berdiri. Kita membawa persembahan syukur ini dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau beri, sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan kasih kami. Berkenanlah Engkau menerimanya menjadi berkat bagi pelayanan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam hidup sehari-hari, berjuanglah untuk mengasihi sesama melalui tindakan yang nyata, berlakulah seperti yang dikehendaki firman Tuhan. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus yang benar. Jangan berkepur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itulah hendaknya. Arahkan hati, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.